adik-adik, selamat berjumpa dengan aku, Kak Yohana. Kita kembali di Ceriaku, cerita Alkitabku. Nah, adik-adik, kakak melihat di sini semua sudah duduk yang baik. Mari kita berikan sikap terbaik kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau cerita perjalanan orang Israel menuju Kanaan yang melewati sebuah tempat yang subur. Adik-adik tahu nggak tempatnya? Nah, tempat ini di sebelah timur Yordan, di sebelah utara Gilead, dan dipisahkan oleh sungai Yormuk. Adik-adik tahu nama Basan? Pernah dengar? Nah, kalau tidak, kalau belum pernah dengar, mari kita kenali lebih lanjut. Pada waktu orang Israel menuju Kanaan, Basan ini dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Og, Raja Basan, yang kota besarnya di Astarot. Raja Basan ini, dia seorang raksasa adik-adik. Nah, begini ceritanya. Waktu orang Israel dalam perjalanan ke Kanaan, Raja Og yang adalah raja raksasa itu memerintahkan tentaranya untuk menyerang orang Israel di kota Edrei. Tapi adik-adik, Tuhan berkata kepada Musa bahwa akan menyerahkan Raja Og dan seluruh tentaranya kepada orang Israel. Adik-adik tahu kelanjutannya? Raja Og dan tentaranya semua tidak ada yang hidup. Wilayah Raja Og semua direbut oleh orang Israel. Mulai dari Gilead di selatan, ke Hermon di utara, dan dari sungai Yordan di barat, sampai Salka di timur, semuanya direbut. Nah, cerita itu diceritakan Musa di Ulangan 3. Adik-adik bisa baca kelanjutannya semua di Alkitab ya, di Ulangan 3. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, maka Basan ini dimiliki oleh Manasye melalui undi. Kemudian Basan berganti-ganti jadi bagian dari kerajaan Asyur, Babel, dan Persia. Adik-adik, ketika kita sudah hidup dalam berkat Tuhan, kita memiliki semua yang kita butuhkan, kita seharusnya hidup di dalam damai sejahtera. Tidak seperti Raja Og itu yang malah dengan kesuburannya, sumber daya alam yang dimiliki di Basan, dia malah hidup di dalam permusuhan dan kebencian. Dia memerintahkan tentaranya bersama dirinya pergi menyerang orang Israel. Nah, dari situ kita belajar adik-adik bahwa hidup di dalam berkat Tuhan, kita tidak boleh hidup di dalam permusuhan dan kebencian. Kita mau hidup dalam berkat Tuhan dengan bersukacita dan memuliakan Tuhan. Begitu adik-adik ceritanya. Nah, kita mau untuk mengakhiri cerita ini di dalam doa. Kita minta Tuhan kita hidup di dalam berkat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami belajar untuk hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan jumpa lagi di cerita berikutnya di Ceriaku, cerita Alkitabku. Sampai jumpa.